Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan video saya yang lalu tentang renungan kehidupan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan muzakarah tentang pentingnya sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh perintah-perintah yang Allah berikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi hadirin yang mulia, ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang mana tidak melalui malaikat Jibril alaihissalam, tetapi perintah Allah tersebut langsung melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah sholat. Perintah sholat 5 waktu adalah perintah yang sangat istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya untuk mengerjakan sholat 5 waktu, karena ini adalah perintah Allah yang wajib dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk supaya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, supaya Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala langsung, yaitu dengan perintah Isra dan Mi'raj. Perintah Isra Mi'raj adalah perintah yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghadap Allah SWT secara langsung, sehingga bersama malaikat Jibril Rasulullah SAW menghadap Allah SWT, menghadap Allah SWT melalui perjalanan, yaitu menggunakan burak, dengan malaikat Jibril dari masjid ke masjid, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ditemani malaikat Jibril alaihissalam. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, maka malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW naik langsung ke langit. Langit pertama ditemani malaikat Jibril alaihissalam, sampai langit kedua ditemani oleh malaikat Jibril, sampai pada akhirnya langit ketujuh ditemani oleh malaikat Jibril. Setelah di atas langit ketujuh, maka malaikat Jibril berpamitan tidak bisa menemani baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasulullah SAW langsung naik ke atas, melewati langit ketujuh, menghadap Allah langsung ke Sidratul Muntaha, langsung naik ke Sidratul Muntaha. Tetapi malaikat Jibril, dia tidak bisa melanjutkan menemani baginda Nabi sampai Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena badannya akan hancur
ketika malaikat Jibril alaihissalam sampai ke atas langit ketujuh, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW menghadap Allah langsung di Sidratul Muntaha, langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah ada perintah yang sangat besar. Ada perintah yang sangat besar yang tidak bisa disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam, yaitu perintah sholat. Perintah sholat adalah perintah yang langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha melalui Isra dan Mi'raj. Setelah selesai Isra dan Mi'raj, maka baginda Nabi Muhammad SAW turun ke bumi menyampaikan berita gembira kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kita supaya mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Inilah kewajiban setiap orang Islam, wanita dan laki-laki. Dia harus mengerjakan sholat 5 waktu. Untuk laki-laki, Rasulullah SAW memerintahkan kita sholatnya yaitu di masjid. Yang kedua tepat waktu. Yang ketiga berjamaah. Sehingga jika azan berkumandang, maka seluruh laki-laki yang balik mendapat kewajiban sholat berjamaah di masjid, berjamaah dan tepat waktu. Ini adalah panggilan Allah untuk manusia, karena manusia dia akan berdialog, berbicara, berjumpa dengan Allah SWT, yaitu dengan sholat. Dengan sholat inilah manusia bisa langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Bacaan takbir, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan tasahud awal, tasahud akhir. Ini adalah dialog manusia dengan ciptaannya. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, sholat adalah perkara yang sangat besar, sehingga sholat ini adalah menjadi tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Barang siapa tidak menegakkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama. Maka perintah Allah yang sangat besar setelah kita beriman kepada Allah adalah masalah sholat. Adalah masalah sholat. Sholat sangat penting untuk orang Islam laki-laki dan wanita. Sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia, orang Islam, sholatnya baik, maka sholat ini akan menjadi pembela baginya, sehingga seluruh amalan yang lain akan menjadi baik. Tetapi sebaliknya, jika manusia sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amalan-amalan yang lain. Patokannya adalah sholat. Maka sholat harus menjadi perhatian kita semua sebagai orang beriman, terutama seorang laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan sholatnya itu di masjid, berjamaah dan tepat waktu. Inilah yang dikehendaki, karena baginda Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan sholat
berjamaah di masjid. Baginda Rasulullah SAW seumur hidupnya sholat wajib 5 waktu tidak pernah mengerjakan di rumah, selalu di masjid walaupun dalam keadaan sakit. Maka baginda Nabi Muhammad SAW dipapah oleh 2 orang sahabat untuk sampai ke dalam masjid, walaupun keadaan sakit tetap sholat berjamaah di masjid. Hadirin pendengar yang baik hatinya, sholat adalah perkara yang sangat besar. Jika Anda menganggap sholat ini adalah perkara yang tinggi, yang agung, yang mulia, maka derajat Anda di sisi Allah pun mulia. Tetapi sebaliknya, jika Anda menganggap sholat ini adalah biasa saja, jika sholat ini adalah perintah yang biasa saja, maka derajat Anda di hadapan Allah pun biasa-biasa saja. Maka sholat menjadi patokannya orang Islam, orang beriman. Maka menjadi renungan kita semua orang Islam. Karena pada hari ini masjid-masjid sholat zuhur kosong, hanya beberapa orang saja. Sholat asar sedikit orangnya, hanya beberapa orang saja. Yang ramai hanya sholat maghrib dan isya. Sedangkan sholat subuh mulai sepi lagi, hanya beberapa orang saja. Padahal perintah sholat berjamaah untuk laki-laki di masjid berjamaah tepat waktu ini adalah perintah yang besar yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini orang Islam dipanggil oleh Allah, dipanggil untuk ke masjid melalui muazin, melalui azan. Tetapi banyak yang tidak mau pergi ke masjid, sehingga wajar di mana-mana banyak bencana, di mana-mana gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Kenapa? Hari ini Allah yang menciptakan manusia, manusia dipanggil oleh Allah tidak mau datang ke masjid. Hakikatnya muazin adalah panggilan Allah untuk manusia supaya menghadap. Bagaimana hari ini kalau seseorang dipanggil seorang bupati, bagaimana orang ini dipanggil seorang gubernur, bagaimana hari ini orang tersebut dipanggil oleh presiden tetapi tidak mau datang. Dipanggil presiden jam 12 siang, dia datangnya jam 2, jam 3. Dipanggil presiden jam 3, datangnya jam 4. Dipanggil presiden, Bapak Presiden, dipanggil jam 6, datangnya setengah 7. Dipanggil Bapak Presiden jam 7, datangnya jam 9 malam. Dipanggil Bapak Presiden jam setengah 5 subuh, dia datangnya jam 5, jam 6. Hadirin yang mulia, maka seorang presiden wajar kalau marah. Kenapa? Karena dia seorang presiden, petinggi negara, tetapi rakyatnya dipanggil tidak tepat waktu. Begitu juga hari ini gambaran untuk orang Islam semuanya yang ada di ujung-ujung dunia. Dipanggil Allah jam 12 sholat zuhur, datangnya jam 1, setengah 2. Dipanggil sholat asar jam 3, datangnya jam 4. Dipanggil sholat maghrib jam 6, datangnya setengah 7. Dipanggil Allah jam 7, sholat isya, datangnya jam 8, jam 9. Dipanggil sholat subuh jam setengah 5, datangnya jam 5, setengah 6. Bagaimana Allah tidak marah? Bagaimana Allah tidak marah? Sehingga bumi penuh dengan musibah-musibah di mana-mana karena manusia dipanggil Allah tidak mau datang ke masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini manusia dia tidak mau tahu. Hari ini manusia tidak tahu, dikasih tahu tidak mau. Inilah keadaan orang Islam hari ini. Sifat egoismenya sangat tinggi.
Sudah tidak tahu, sok tahu, dikasih tahu tidak mau. Inilah orang yang egois. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah sangat-sangat penting ditegakkan. Supaya apa? Supaya kita ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang menjaga salatnya di masjid berjamaah tepat waktu, Allah memberikan janji kepada orang-orang tersebut, yaitu pertama, akan dimudahkan rezekinya. Rezekinya akan barokah, banyak barokah. Apa itu barokah? Rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah adalah istri, anak tidak sakit-sakitan. Istri, anak menurut, patuh, taat kepada suami. Rezeki yang barokah membuat keluarganya itu sakinah, baik hubungannya, damai kehidupannya di dalam keluarga. Ini tandanya rezeki barokah. Kalau rezeki tidak barokah walaupun banyak, maka anak sakit, istri tidak mau taat, istri membantah, kehidupan keluarga kacau balau. Ini tandanya rezekinya tidak barokah. Kenapa? Karena suaminya tidak mau sholat di masjid berjamaah. Walaupun banyak, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Orang yang sholatnya berjamaah di masjid, maka rezekinya barokah, rezekinya banyak dan barokah. Yang kedua adalah dia dibebaskan dari siksa kubur. Orang yang sholatnya 5 waktu di masjid, maka dia dibebaskan dari siksa kubur. Siksa kubur adalah sangat berat. Siksa kubur adalah sangat berat. Ada orang yang dipanggang siang dan malam di atas api. Jika orang ini tidak mau sholat, orang yang tidak sholat, dia akan dibakar di dalam neraka, di dalam api siang dan malam, karena dia telah menentang Allah. Pada hakikatnya orang yang tidak sholat adalah orang yang menentang Allah, karena Allah lah yang menciptakan manusia, Allah lah yang memberikan perintah sholat. Maka mari kita mulai saat ini tobat, mulai saat ini kita sholat berjamaah di masjid, berjamaah dan tepat waktu, sehingga diri kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah dia mendapatkan jaminan menerima catatan amal baiknya melalui tangan kanan. Ini tandanya adalah selamat. Nanti semua manusia akan diberikan catatan bukunya dari tangan kanan. Tetapi ada orang-orang yang menerima catatan amalnya dari tangan kiri. Itu tandanya dia adalah celaka. Orang yang sholat berjamaah di masjid 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka dia mendapatkan catatan amalnya dari tangan kanan. Selanjutnya adalah dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Nanti sama manusia, orang-orang Islam, orang-orang beriman, semuanya akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim di akhirat nanti. Konon kata ulama, jembatan Shiratal Mustaqim adalah rambut dibelah 7, sangat tajam, sangat mengerikan. Kanan kirinya api neraka, bawahnya api neraka. Maka siapa yang sholat berjamaah 5 waktu, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Secepat kilat, secepat kilat, seperti halilintar geledek, langsung masuk surga. Sangat cepat sekali. Kenapa? Karena dia menggunakan kendaraan. Kendaraannya apa? Kendaraannya adalah masjid. Kalau laki-laki dia sholat di masjid, maka dia mempunyai kendaraan untuk lewati jembatan Sirat. Bawa kendaraan yaitu masjid. Anak istrinya akan selamat karena menggunakan kendaraan masjid melalui jembatan Shiratal Mustaqim.
Istrinya, anaknya pun melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat karena bapaknya sholat berjamaah di masjid. Dan pada akhirnya orang Islam laki-laki yang sholat berjamaah di masjid, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Nanti di akhirat ada yaumil hisab. Yaumil hisab adalah semua manusia akan dihisab. Menunggu penghisapan adalah ribuan tahun untuk diadili satu persatu. Sedangkan jumlah manusia miliaran manusia. Tetapi kita harus sabar menanti untuk dihisab satu persatu. Antrian yang sangat panjang, antrian yang belum pernah kita lihat, yaitu antrian nanti di yaumil hisab. Setiap orang akan mengantri di belakang, yaitu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang harus kita ketahui, yang harus saya sampaikan kepada seluruh manusia, terutama orang beriman, orang Islam, yaitu perkara sholat. Maka sholat ini adalah barometer kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang dahulu mengandalkan sholat ini menjadi senjata untuk menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengalami kesulitan maka mengerjakan sholat. Jika ada gerhana bulan maka mengerjakan sholat. Banyak kesusahan hidup, banyak mengerjakan sholat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada bencana-bencana, banyak mengerjakan sholat. Karena sholat ini adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah jalannya orang-orang yang beriman. Jangan sampai orang Islam dia malas sholat, apalagi tidak mau ke masjid. Ini adalah musibah yang besar yang akan menimpa diri kita. Hadirin pendengar yang baik hatinya, mari kita makmurkan masjid. Masjid adalah taman-taman surga. Orang-orang yang akan selamat nanti di akhirat adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Maka kita masih di kesempatan umur yang panjang ini, kita masih bisa menambah pahala. Apa maksudnya kita dipanjangkan umur? Allah memberikan kesempatan pada diri kita untuk menambah pahala kita, untuk menambah amal-amal soleh, untuk menambah baca Al-Quran, untuk menambah pahala zikir, pahala sodakoh, pahala tersenyum, pahala kelembutan kepada semua manusia, yaitu karena diberi kepanjang umur. Inilah maksudnya diberikan kita panjang umur untuk menambah ibadah-ibadah, pahala-pahala yang akan menjadi bekal kita nanti di akhirat setelah kita ini mati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara sholat adalah perkara yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Sholat sunnah kita kerjakan di rumah supaya rumah kita ini bercahaya, supaya rumah kita ini mendapatkan sakinah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat yang lain kita kerjakan di rumah, sehingga rumah kita akan bercahaya dari penduduk langit, yaitu malaikat-malaikat akan melihat rumah-rumah kita. Demikianlah muzakarah pentingnya sholat untuk orang-orang Islam, orang-orang beriman. Jangan sampai dalam keluarga kita jangan sampai tidak ada yang ke masjid. Semua laki-laki yang balik harus ke masjid. Anak-anak dilatih ke masjid dan dibimbing supaya di masjid tidak memberikan kekacauan, kegaduhan, bermain-main. Dibimbing oleh bapaknya,
supaya anak ini tidak mengganggu orang sholat. Maka rumah kita semuanya harus sholat. Tidak boleh di rumah kita ini ada satu orang yang tidak sholat. Harus semuanya sholat. Saling mengingatkan supaya semua keluarga kita ini semuanya sholat 5 waktu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kepada orang beriman, karena peringatan itu sangat penting sekali. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya sholat sebagai amal yang akan kita pertanggungjawabkan pertama kali di hadapan Allah. Jika sholat kita baik, seluruh amal kita jadi baik. Tapi jika sholat kita ini rusak, seluruh amal kita menjadi rusak. Demikianlah, jangan lupa sebagai tanda terima kasih Anda dengan muzakarah ini, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ceramah singkat ini memberikan manfaat kepada teman-teman Anda yang sholatnya masih malas, yang sholatnya masih di rumah, yang belum mengerjakan sholat. Ini sangat penting sekali menjadi renungan kita, orang-orang beriman, laki-laki khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.